Ada penemuan sekarang, sel-sel di dalam tubuh kita itu yang sudah mati tidak bisa proses, gara-gara kita berpuasa itu tumbuh lagi. Begitulah Allah itu luar biasanya. Makanya sekali lagi, kalau semua yang diperintahkan oleh Allah itu nggak mungkin diperintahkan kalau tidak menguntungkan diri kita. Itu tentang di dunia. Dengan berpuasa kita akan sehat, sehat fisik kita, jasmani kita, sehat mental kita, sehat ekonomi kita, sehat sosial kita. Banyak orang berpuasa di bulan Ramadan kata Nabi, tapi besok itu di hadapan Allah akan bangkrut, tidak ada pahala ibadah puasanya, habis hangus pahala puasanya. Gara-gara apa? Gara-gara lesannya tidak puasa, matanya tidak puasa, telinganya tidak puasa. Orang berpuasa itu pasti nggak medit. Kalau ada orang berpuasa medit itu puasanya nggak benar. Orang berpuasa itu harus diiringi dengan banyak berinfak. Maka kalau ingin bobot puasanya nanti dalam Ramadan itu berbau itu apa ya? Sholat tarawihnya jangan bolong, sholat jamaahnya jangan pernah putus selama bulan suci Ramadan itu kan. Kalau sholat fardu di luar bulan Ramadan dapat 1 pahala, kalau dilakukan pada bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. 1 kali sholat duhur kalau di bulan sunnah nilainya sama dengan sholat 70 kali. Itu sendirian. Kalau berjamaah di masjid 70 kali 27. Sodako juga begitu, baca Quran juga begitu. Semuanya dilipat gandakan. Ini istimewanya Pak Win, bulan Ramadan. Maka jangan putus. Tarawihnya jangan putus, kecuali memang sakit. Baca Qurannya jangan putus. Memperbanyak infak sodakonya jangan putus. Dan paling dianjurkan itu kita bersedekah minuman dan makanan. Paling dianjurkan. Bukan berarti tidak boleh duit, tapi masing-masing ada keistimewaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa kama qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman fi sabilillah zahzahallahu wajhahu 'anil nari bidzalikal yaum sab'ina harifan. Wa kama qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-shaimuna fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu uglika falam yadkhul minhu ahadun. Shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, pada malam hari ini akan kita fokus membahas tentang apa itu puasa. Kenapa kita mesti harus berpuasa? Bagaimana cara berpuasa yang baik? Amal-amal ibadah apa yang sangat erat hubungannya dengan ibadah puasa? Mudah-mudahan waktunya cukup, nanti kita juga bisa saling berdialog. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kami ulangi pada pembahasan yang lalu, kami telah menerangkan tentang definisi atau pengertian puasa. Secara bahasa puasa itu artinya pengendalian diri, menahan diri. Ya. Karena
Allah menciptakan makhluknya yang bernama manusia itu dilengkapi dengan ada akal, ada hawa nafsu. Kita manusia itu ada akal, ada hawa nafsu. Hawa nafsu ini kalau tidak kita kendalikan, tidak kita tahan, ya kita tidak dikekang istilahnya, maka hawa nafsu inilah yang akan menjerumuskan manusia ke lembah kebinasaan dan kehancuran, baik ketika hidup di dunia maupun nanti pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan kehidupan manusia sekarang ini, kenapa banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam berbagai macam segi kehidupan? Itu sumbernya hanya satu, adalah hawa nafsu. Ya. Rusaknya rumah tangga karena hawa nafsu. Ya. Rusaknya diri kita ini juga karena nafsu makan terlalu kita perturutkan. Seandainya nafsu makan ini kita makan biasa-biasa saja sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah itu tidak makan kecuali dia lapar, dan kalau makan berhenti sebelum kenyang. Makannya sangat terbatas. Rasulullah SAW itu kalau makannya sedikit Pak, kalau Rasul makan itu. Dan itu mestinya kita contoh. Beda dengan umatnya, kalau kita umatnya sedikit-sedikit makan. Beda ya Pak Buniman ya? Makan sedikit dengan sedikit-sedikit makan. Rasul itu nek makannya sedikit, secukupnya saja, sekedar mengganjil. Enggak pernah kenyang Rasulullah itu. Enggak pernah kenyang, apalagi kekenyangan. Ya. Maka kita lihat Rasulullah itu sepanjang hayatnya enggak tahu sakit. Sakitnya itu menjelang wafatnya saja. Ya, karena pola makannya. Rasul itu kalau makannya sedikit, kalau umatnya Rasul sedikit-sedikit makan alias banyak makan. Rasul nek ngomongnya sedikit, kalau umatnya Rasul ya kita ini sedikit-sedikit ngomong, jadi beda. Ya. Itu semuanya nafsu itu, nafsu ngomong. Ya orang itu kalau doyan ngomong itu gak berhenti. Ya nek ngomongnya baik, kalau ngomongnya menimbulkan dosa lah, ini nanti yang membahayakan. Terus Rasul itu kalau tidurnya sedikit Pak, itu tengah malam itu biasanya sampai jam menjelang 2:30 sampai subuh nyambung itu sudah Rasul gak tidur. Rasul itu tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nah ini semuanya orang banyak tidur, banyak makan, banyak ngomong itu yang melatar belakangi adalah gara-gara hawa nafsu. Maka Allah mengajarkan kepada kita salah satu bentuk ibadah yang sangat luar biasa, akan mendapatkan kebaikan baik secara mental, secara fisik, bahkan akan membahagiakan hidup manusia di dunia sampai di akhirat adalah dengan cara berpuasa. Ya. Apa itu puasa? Balik lagi, puasa itu pengendalian diri. Karena diri ini kalau tidak dikembalikan, ya, banyak ya. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada lesan, ada pikiran, ada penglihatan, ada pendengaran. Semuanya itu harus dikendalikan ketika berpuasa. Dan itu berpuasa itu latihan pengendalian diri. Makanya setelah bulan suci Ramadan, kita berpuasa selama 1 bulan, masih ada lagi bonus-bonus puasa yang lain. Supaya puasa Ramadannya itu terkontrol terus di bawah. Ya, ada puasa 6 hari setelah bulan Syawal. Dan itu pahalanya luar biasa. Kata Nabi, siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan secara penuh, nggak bolong-bolong puasanya, lalu setelah Idul Fitri, ya, tanggal kedua dan seterusnya itu diikuti dengan berpuasa sunat Syawal, namanya 6 hari, namanya boleh berturut-turut, boleh diselang-seling harinya itu, asalkan masih bulan Syawal. Itu nilai ibadah puasanya kata Rasul sama pahalanya dengan orang berpuasa setahun suntuk. Jadi cok sampai Pak tidak dilaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh dilakukan. Yang kalau hari lebaran itu jangan, itu haram berpuasa itu ya. Tapi yang dibolehkan itu setelah 1 hari dan seterusnya. Cuman biasanya kalau sehari, 2 hari, 3 hari itu kita masih digunakan untuk silaturahmi ya. Banyak kadang-kadang keluarga yang dari jauh, dari dekat berkunjung-unjung ke rumah kita. Kalau kita puasa ya kok tamunya suruh makan nggak pantas. Maka mungkin paling bagus itu ya kasih waktu 7 hari lah. Setelah bulan Ramadan itu kita berpuasa 7 hari paling bagus. Ya, sunnahnya begitu. Apa istilahnya kalau di Jawa ini ada lebaran ketupat ya.
Ya, lebaran ketupat dan seterusnya itu ya. Setelah lebaran ketupat kita berpuasa sunnah. Ya. Masih ada lagi selain puasa sunnah Syawal, kalau kita mau paling bagus itu dilanggengkan puasanya Nabi Daud. Puasanya Nabi Daud tadi sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Jadi kalau ada waktu 7 hari itu berarti puasanya berapa dalam seminggu? Senin poso, Selasa buka, Rabu poso, Kamis buka, Jumat puasa, Sabtu buka. Ada 4 hari ya. Ini luar biasa. Nah, orang berpuasa itu diperintahkan, nggak mungkin perintah Allah itu diperintahkan kalau tidak baik. Dan kebaikan itu bukan kembali kepada Allah, tapi untuk kembali kepada diri sendiri. Ya. Dengan berpuasa, menurut pengetahuan tenaga-tenaga ahli kesehatan, banyak penyakit-penyakit yang berat itu sembuh gara-gara puasa. Antara lain penyakit gula yang tinggi, kencing manis, asam urat, darah tinggi, ya, jantung, kolesterol, itu banyak bisa sembuh karena berpuasa. Asalkan berpuasanya benar. Nah, ada nanti tata cara berpuasa yang benar, ada yang tidak benar. Banyak penemuan Pak Win itu dengan berpuasa akan sembuh. Ya. Karena ada penemuan sekarang sel-sel di dalam tubuh kita itu yang sudah mati tidak bisa proses, gara-gara kita berpuasa itu tumbuh lagi. Begitulah Allah itu luar biasanya. Makanya sekali lagi kalau semua yang diperintahkan oleh Allah itu nggak mungkin diperintahkan kalau tidak menguntungkan diri kita. Itu tentang di dunia. Dengan berpuasa kita akan sehat, sehat fisik kita, jasmani kita, sehat mental kita, sehat ekonomi kita, sehat sosial kita. Luar biasa. Ya. Dan nanti bisa kita praktekkan. Sebab orang berpuasa nanti itu ada beberapa hal yang perlu dikendalikan. Makanya saya akan berikan tingkatan puasa menurut Imam Ghazali ya. Ya. Menurut Imamul Ghazali, Imam Ghazali itu seorang filosof Islam dan ulama fikih. Imamul Ghazali ya. Abu Hamid nama artinya ya. Imamul Ghazali. Ini pengarang buku, banyak sekali di kehidupannya, kira-kira 250 tahun setelah wafatnya Rasul ini muncul Imam Ghazali. Dikenal, siapa yang tidak kenal Imam Ghazali? Beliau ini membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Tingkatan puasa. Ya. Yang pertama ada namanya puasa khos. Puasa khos tulisannya kayak gini. Puasa awam dulu, puasa awam. Puasa awam. Terus yang kedua puasa khos. Khos. Yang ketiga puasa khawasil khawas. Puasa kayak gini tulisannya. Khawasil khawas. Puasa awam itu puasa yang dilakukan sebagaimana manusia pada umumnya. Mungkin termasuk kita. Puasa awam, puasanya orang-orang yang umum. Kayak kita ini tingkatan umum. Artinya kita ini bukan kiai, ya, bukan ulama, ya biasa-biasa saja. Ini puasa awam ini biasanya itu tingkatan puasanya tidak makan, tidak minum, tidak apa itu dengan siang hari Ramadan itu dengan suami istri. Tidak ya, mana tadi? Ya. Tidak makan, tidak minum, tidak merokok. Tidak dan tidak jima. Jima apa Pak? Jima Pak. Jima itu melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, istrinya. Padahal istri kita itu halal. Tapi kalau poso, walaupun istrinya tidak halal, apalagi dengan
istrinya orang lain. Ya, ini ya. Ini puasa awam. Puasa awam itu kegiatan puasanya menahan makan, menahan minum, menahan merokok, menahan jima. Ini tingkatan paling rendah. Tingkatan yang kedua disebut puasa khos. Khos itu artinya istimewa. Ya, puasa khos itu puasa istimewa ya. Istimewa. Ya. Seperti apa puasanya orang istimewa? Di samping tidak ini, di samping yang atas ini ditambah lagi puasanya itu tahan lesan, tahan mata, tahan telinga, tahan tangan, tahan kaki. Ya, dari anggota fisik ya, kaki. Nah, ini tambahannya. Jadi puasa khos itu di samping tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak kumpul suami istri. Ya, kalau ini istimewanya itu tahan lesan. Tahan lesan itu tidak ngomong sembarangan ketika berpuasa. Ketika dia berpuasa tapi ngomong sembarangan, ngomong yang kotor-kotor kayak misu itu ya. Misu-misuin orang itu ya. Misalnya dasmu, bokongmu, matamu, irungmu gitu loh, misalnya itu kan misu itu ya. Nah, ini itu sudah puasanya sah. Puasanya, tapi pahalanya yang hilang. Jadi yang batal pahalanya Pak Sodik ini. Kalau nek poso-poso itu terus tidak tahan lesan. Ya, jadi termasuk poso muring-muring. Nah, habis itu pahala puasanya. Ini. Tahan lesan, maka tahan lesan. Poso melakukan ghibah. Apa ghibah iki? Ngerasani sing elek, tapi yang ngerasani orang sing elek itu namanya ghibah. Itu kalau berpuasa batal pahala puasanya. Puasanya tetap sah. Karena yang membatalkan puasa itu makan, minum, cima itu. Ini puasanya tetap sah tapi pahalanya yang habis. Ya. Makanya lesan. Puasa ditambah puasa lesan. Puasa lesan itu maksudnya tidak boleh ngomong sembarangan, apalagi ngomong-ngomong yang menimbulkan dosa. Ngomong yang menimbulkan dosa itu berbohong. Yang kedua, ghibah tadi itu. Yang ketiga, memfitnah. Ya. Apalagi misu. Ngomong-ngomong yang kotor. Itu kan pakai lesan semua ini ya. Ini tingkatan puasa istimewa. Bisa nggak kira-kira kita lakukan? Kita ini harus ke sini. Kalau yang di atas ini semua bisa. Puasa awam itu semua bisa lagi. Ini nih yang roda angel ini. Mari kita berlatih. Mudah-mudahan nanti bulan Ramadan bisa kita ya. Tahan lesan ini. Tahan mata. Tahan mata itu maksudnya jangan mata kita ini pakai tidur semua. Jadi kalau bulan puasa itu jangan banyak tidur. Jangan banyak tidur. Baik di siang hari apalagi di malam hari. Kalau banyak tidur nanti kita tidak akan mendapatkan keistimewaan Ramadan yang banyak sekali dijanjikan. Antara lain pahala amal ibadahnya dilipat gandakan. Kemudian akan dicurahkan rahmat Allah, akan dicurahkan segala keberkahan, kasih sayang Allah. Tapi nek pekerjaannya tidur tok. Mentang-mentang lemes tidur. Ya. Sahabat Rasul dulu itu justru bersemangat bekerja itu ketika puasa. Perang Badar, perang yang paling bersejarah dalam Islam itu, kalau perang Badar umat Islam gak menang waktu itu, mungkin Islam gak nyampe ke kita. Itu terjadinya bulan Ramadan. Bulan Ramadan perang. Jadi ternyata ini kita itu. Maka orang kalau etos kerjanya, semangat kerjanya bulan Ramadan terus mundur itu sebetulnya nggak beralasan. Ya. Karena jangan gara-gara berpuasa kita jadikan alasan kayak gini. Jadi makanya mata ini jangan. Boleh tidur, boleh. Bahkan kata Nabi itu naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu termasuk ibadah. Artinya apa? Ketimbangannya melek ngomong terus-terusan ya mendingan tuh turu. Nah, ini jadi nih mata. Lesan mata. Telinga. Bagaimana mempuasakan telinga? Mata tadi ini termasuk puasanya mata ini jangan suka melihat gambar-gambar atau film-film yang tidak pantas kalau bulan puasa. Umpamanya lihat filmnya Syahrukh Khan itu kalau ya.
penyaji India yang terkenal itu kadang-kadang ciuman-ciuman dengan perempuan itu kita lihat di HP misalnya ya. Kalau di TV itu jarang, di HP misalnya. Ini nih, hapus pahala puasanya. Berarti matanya tidak berpuasa. Ya. Sekarang kalau ngintip orang mandi di kamar mandi jarang. Tapi ngintip orang-orang yang gitu-gituan yang banyak di HP. Kadang-kadang nggak sengaja kita lagi baca Quran muncul iklannya itu ya. Ya, cepet-cepet dipateni. Oh jangan, wah ini hewan nugerat, jangan ini. Poso-poso, habis pahala puasanya nanti. Ya. Lihat, puasa telinga. Bagaimana cara mempuasakan telinga? Kalau ada orang datang bertamu atau kita di mana itu ngajak kita berbuat dosa, misalnya ngerasani orang, ngerasani gibah dan lain-lain, cepet-cepet jarikan. Mbak Yu, mas, poso. Alihkan, gak usah bicara tentang itu dosa nanti sampai ngelat toh nanti ya. Ya. Kalau nanti tidak dipuasakan, kata Nabi, banyak orang berpuasa di bulan Ramadan, kata Nabi, tapi besok itu di hadapan Allah akan bangkrut, tidak ada pahala ibadah puasanya, habis, hangus pahala puasanya. Gara-gara apa? Gara-gara lesannya tidak puasa, matanya tidak puasa, telinganya tidak puasa. Telinga itu biasanya mendengarkan omongan-omongan yang tidak baik. Ya, ada orang berdusta, memfitnah, gibah, cepat-cepat kita alihkan. Atau kalau perlu kita diajak, mohon maaf Pak, saya ada keperluan ya, nggak apa-apa, sedih daripada nanti ini. Tahan tangan. Bagaimana cara mempuasakan tangan ini? Apa sih jahatnya tangan itu Pak Iman? Tangan ini apa biasanya? Iya, kayak gitu ya. Ada ya tangan kayak gitu ya. Suka nyakiti orang nggak salah. Kalau bikin tanda tangan palsu itu Pak Iman? Woi, paling dosa itu. Tanahnya orang berhektar-hektar, kong kali kong sama RT, RW, lurahnya, camatnya, diambil tanya. Wah itu. Itu kalau nggak taubat itu puasanya, sholatnya nggak diterima semuanya. Ini kerjanya tangan itu. Itu tanda tangan palsu. Maka kalau bulan Ramadan, nah jangan. Sikil. Apa kira-kira bentuk dosanya sikil ini? Kesalahannya sikil. Ya. Poso, datang ke tempat rekreasi, ya. Nah, di tempat rekreasi itu biasa banyak orang-orang pacaran, terus sambil lihat-lihat itu gara-gara kaki. Ini kaki itu yang ngantar ke sana. Kebagian dosanya kaki. Maka ini itulah semuanya ini apa yang disebutkan di sini. Ketika kita wudhu, dicuci nggak ini? Tangan dicuci ya? Tangan dicuci, lesan dicuci, kepala dicuci, kaki dicuci semua. Karena ini sumber segala maksiat. Maka ketika kita berwudu, asalkan wudunya benar, mudah-mudahan melalui wudu kita itu akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah kan. Tapi kalau sedang berpuasa, jangan coba-coba dilakukan ini. Ya. Kalau kita mampu menahan, mengendalikan ini semua ini, lesan, mata, telinga, tangan, kaki. Ya. Kalau ini tadi puasanya perut ini yang ini. Ini puasanya perut sama yang di bawahnya perut ini. Ini semua orang bisa. Nah, ini kan gini. Tambah satu lagi, puasanya khawasil khawas. Puasa khawasil khawas itu puasanya orang sangat istimewa. Ya, jadi kalau dari istimewanya istimewa. Apa itu? Istimewanya istimewa. Berarti sangat istimewa. Apa itu? Ini semua nomor 1 dipuasakan, nomor 2 dipuasakan, tambah 1 di sini dipuasakan, tambah 1 di sini. Apa itu? Hati atau pikiran. Bagaimana mempuasakan pikiran? Jangan mikir yang bukan-bukan. Jangan mikir yang bukan-bukan. Termasuk kalau puasa itu jangan makanan nggak usah dipikirin. Jadi kalau sudah maghrib nanti begini saya akan beli dawet, beli goci-goci, beli nogosari, beli kucur, semuanya dibeli. Yang beli dugaan itu niatnya nanti kalau maghrib ingin balas dendam. Nggak kena ini. Nggak kena. Selalu mikirin perut aja yang dipikir, jangan. Jadi mempuasakan hati dan jangan mikir yang bukan-bukan. Jangan pemikirannya koyok makelar ini Pak Widodo.
Maklar itu kan kalau berpikir besok siapa yang bisa saya makan. Ya. Kalau bisa orang beriman itu berpikirnya besok siapa yang bisa kita beri, bisa nggak? Ini bulan Ramadan itu besok Pak Win siapa yang bisa kita beri makan untuk takjil bersama. Orang berpuasa begitu. Jangan berpikir besok saya makan di mana. Besok saya makan di mana berarti duitnya banyak. Orang yang tidak punya duit berpikirnya besok saya makan apa. Kalau orang beriman yang senang sedekah, besok siapa yang bisa saya beri makan. Dan kalau bulan puasa ini sangat dianjurkan kita kalau ya memberi makan itu. Mestinya kalau bulan suci Ramadan itu Pak Widodo itu mestinya belanja rumah tangga itu naik tetap atau turun mestinya. Dibanding dengan bulan di luar bulan puasa, mestinya pancet apa turun? Mestinya turun, karena kita siangnya tidak Terus yang kedua, orang berpuasa itu oleh Allah disuruh merasakan yang enak-enak, apa disuruh merasakan yang nggak enak-enak? Hikmahnya puasa ini. Ya Bapak Buniman. Kita berpuasa itu agar kita merasakan yang enak-enak atau merasakan yang tidak enak? Ya Pak Sadik. Disuruh masakan nggak enak-enak, biar tahu rasa, biar dapat hikmah bahwa orang itu nggak makan, orang-orang yang melarang punya kayak gini rasanya, sehingga kita merasakan timbul rasa ingin menolong sesama, timbul rasa ingin berbagi karena merasakan tidak enak. Loh kalau kita kenyang terus nggak pernah mikirin orang lain, malah kalau beli makanan sore hari beli ini, karena nggak orang puasa itu nggak kuat makan Pak Sodik, besoknya dibuang di tempat sampah. Itu malah termasuk golongan setan lagi, mubazir namanya. Nah, jadi mestinya kalau bulan Ramadan itu belanja rumah tangga mestinya turun ya, mestinya. Tapi yang terjadi, yang kita lihat di masyarakat Indonesia, belanja rumah tangga kalau bulan Ramadan itu naik apa turun? Naik. Nah, ini yang nggak dapat ini hikmahnya puasa. Boleh belanja rumah tangga naik di dalam bulan suci Ramadan, tapi bukan untuk diri sendiri. Untuk berbagi dengan orang lain, terutama kita bersedekah makanan, membawa untuk takjil, menyegerakan buka puasa di masjid dan musola. Itu memang hal yang dianjurkan. Kata Nabi, man fattara iman, kana lahu ajruhu mithlu fa'ili walam yankusan. Siapa orang yang memberi takjil untuk pembatal puasa di bulan suci Ramadan, ya, akan mendapatkan pahala sama pahalanya dengan orang yang berpuasa tanpa dikurangi. Pak Sodik berpuasa, ngasih minum 1 gelas kepada orang berpuasa, ditambahin sama apem 1 misalnya, itu sampean akan mendapatkan pahala sama pahalanya yang sampean berpuasa, ya. Dan orang yang berpuasa tidak dikurangi pahalanya. Jangan berarti dibagi 2 sudah dibagi, enggak. Walam yang bisa tidak dikurangi sedikit. Itu 1 orang Pak. Bayangkan kalau kita bawa 1 piring ke masjid, dimakan orang 10 orang, berarti hari itu kita akan mendapatkan pahala puasa seperti pahalanya 10 orang, gara-gara kita memberi makan kepada orang berpuasa. Luar biasa. Maka kalau seperti ini, kita setiap hari andaikan mampu bawa makanan, berbagi dengan orang-orang yang dibawa di masjid orang berpuasa, itu yang terbaik seandainya mampu. Tapi barangkali kalau sabendino ya nggak kuat juga Pak Widodo ya. Ya makanya biasanya dijadwal seperti itu. Itu Pak, antara lain keistimewaan orang-orang berpuasa. Dan di luar bulan Ramadan nggak kita akan temukan. Maka mari sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, ilmu-ilmu tentang ibadah di dalam Ramadan itu harus kita ketahui. Satu lagi, amal-amal ibadah yang sangat terkait dengan ibadah puasa untuk sempurnanya pahala ibadah puasa 1. Ya. Puasa itu harus diiringi dengan sholat tarawih. Sholat tarawihnya nek bolong-bolong, ya nanti tambah tekor, jangan bolong-bolong. Itu ibadah. Yang kedua, orang berpuasa yang paling membuat puasanya istimewa itu karena dia baca Quran. Jadi kalau ada orang berpuasa nggak baca Quran itu rasanya nggak pas ya, karena Nabi contohkan gitu.
Bulan Ramadan menjadi bulan istimewa itu gara-gara Al-Quran diturunkan di dalamnya. Maka kalau ada orang berpuasa tapi nggak mau baca Quran, ya puasanya apa ya? Bobotnya itu umpamanya ditimbang ringan. Puasa. Ustaz, aku boten saged ngaji. Masa ya? Kalau nggak bisa baca Al-Quran karena kurang lancar tidak waktu. Perbanyak baca surat-surat yang dihafal. Baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nahl, apalagi ya. Kalau Al-Ikhlas itu dibaca kata Nabi ada mengatakan siapa yang membaca Al-Ikhlas 3 kali sama pahalanya menghatamkan Al-Quran 30. Tapi ini bagi orang yang tidak lancar membaca. Tapi kalau lancar membaca itu tetap istimewa itu dibaca 30 juz itu. Nah, baca surat Al-Ikhlas sampai 1000 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, baca lagi tambah gini. Sama. Pokoknya jangan sampai waktu bulan Ramadan tidak ngaji. Yang bagus itu setiap selesai sholat wajib baca Al-Quran. Boleh Al-Ikhlas, boleh Yasin, boleh Al-Waqiah kalau nggak mampu membaca seluruhnya. Tapi yang mampu membaca seluruhnya lancar itu sekurang-kurangnya selama bulan suci Ramadan khatam baca Al-Quran. Ya. Berikutnya lagi yang memperbanyak itu supaya puasanya berbobot. Setiap datang ke masjid usahakan berinfak. Berinfak bersodako. Karena sodako yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, apalagi nanti malam-malam terakhir itu bersedako 100.000 di malam Lailatul Qadar, itu nilainya sama dengan bersedako sebanyak 1000 bulan. 1000 bulan itu nilainya Pak dikalikan seperti nilainya orang bersedekah 100.000 sepanjang 83 tahun Pak Diman, bukan main. Orang yang sholat di Lailatul Qadar, orang yang ngaji di malam Lailatul Qadar itu sama nilai pahalanya ngaji sepanjang 83 tahun. Ini salah satu bentuk rahmat Allah kepada orang-orang berpuasa, kasih sayang Allah, karena umur kita ini pendek maka dikasih amal istimewa. Cuman sayangnya manusia itu hari-hari terakhir puasa itu malah nggak ke masjid Pak. Ya, biasanya ya rame itu di awal, padahal yang letak keutamaannya di 10 terakhir itu. Kemana jamaah itu 10 terakhir? Keliling di mall. Mau belanja baju opos, baju nisek banyak ya. Ibu-ibu juga sama. Nggak sholat taraweh, nggak tadarus, keliling di mall. Ada lagi yang sibuk bikin kue lebaran. Nah ini sebetulnya orang-orang yang rugi. Padahal tadi bulan suci Ramadan itu kita harus hawa nafsu dikendalikan. Ini tidak terkendali. Sampai di sini barangkali ada hal-hal yang perlu diskusikan. Masih ada waktu. Silakan Bapak sekalian. Ini pengantarnya saja, semua hal-hal yang terkait dengan ibadah pada bulan suci Ramadan mungkin kita masih ragu-ragu atau lupa, monggo. Tentang niat misalnya, tentang makan sahur, tentang sunat-sunat puasa dan seterusnya. Monggo Pak Iman. Siap Pak Sisnya. Pengertian takjil itu sebenarnya apa? Ya. Takjil itu ajjala yu'ajjilu takjil. Menyegerakan berbuka. Takjil itu bukan makanan artinya. Banyak orang salah paham. Oh, takjil itu berarti apem, nogosari, koci-koci. Bukan itu. Takjil itu artinya ketika masuk waktu maghrib, orang yang berpuasa dianjurkan segera membatalkan puasanya. Kalau sudah sholat dulu nggak batalkan puasa, makruh. Makruh puasanya, makruh sholatnya. Ya, jadi menyegerakan berbuka. Walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sebiji kurma itu ya kata Nabi itu segera ya takjil itu segera membatalkan puasa, segera berbuka. Iya perbuatannya bukan makanan. Tapi orang salah mengerti takjil itu berarti makanan. Ya tapi ada urusannya memang, ada jadi takjil itu ada kaitannya dengan makanan. Tapi bukan takjil itu bukan makanan artinya. Takjil itu arti sebenarnya menyegerakan berbuka. Yang kita pakai berbuka itu nggak minuman ya makanan itu ya. Tapi dalam bahasa orang apa itu Pak? Kurma. Tapi apa? Untuk takjil. Ya betul juga. Untuk dipakai orang segera membatalkan puasa. Apa itu Pak? Air aqua. Kanggo apa? Untuk nanti dipakai orang takjil. Dipakai takjil segera membatalkan puasa dengan minuman dan makanan itu. Itu Pak artinya. Monggo. Apa lagi? Monggo Pak Iman. Silakan Pak Pur. Oh iya Pak Pur. Monggo. Monggo Pak Pur. Apa? Ramadan. Ya. Terus yang ditanyakan. Ketika bulan Ramadan ini mau datang dan ketika bulan Ramadan mau pergi ya. Itu ibu-ibu rumah tangga itu banyak yang sambat dan brutu. Ramadan apa larang? Ya, itu gimana? Iya. Ibu-ibu biasanya ya. Apa-apa nek Ramadan larang. Terus yang ditanyakan apanya? Ya, itu gimana Pak? Kan kaitannya dengan bulan Ramadan itu
berkah dan kebaikan. Ya itu sambat tadi itu karena di latar belakangi terlalu memperturutkan nafsu makannya itu apa? Nah, soalnya bahan-bahan pokok itu di pasar itu naik semua. Jadi yang katakanlah biasanya 50 jadi 150 itu penghasilannya jadi lebih. Pengeluarannya itu jadi lebih besar. Iya. Jadi sepertinya protes dengan barang-barang naik ya. Ya, ini mengapa dikaitkan dengan Ramadan atau puasa? Ini butuhnya tuh. Ya. Puasa pokok larang bar. Itu taktiknya pedagang Pak Pur. Pedagang itu, ya itu tadi, karena pedagang itu tahu rata-rata orang berpuasa nek bulan suci Ramadan itu doyan makan, nafsu makannya meningkat, padahal mestinya nek bulan puasa nafsu makannya turun. Maka para penjual makanan perlu kesempatan Pak untuk menaikkan bulan Ramadan toh. Biasanya apem itu kalau di bulan Ramadan 3.000, nanti bulan Ramadan 5.000, kesempatan. Memang begitu. Mungkin itu yang dimaksud bulan Ramadan membawa berkah itu berkahnya pedagang itu mungkin. Pedagang. Ya, pedagang. Iya. Yang tidak enaknya itu bagi konsumen. Yang produksi itu ya bulan Ramadan. Pintar itu Pak Pur. Kalau di toko itu harganya misalnya ditulis 500.000, coret. Nah, diganti dengan 350. Akal-akalan nih, supaya orang itu rajin belanja, akal-akalan. Supaya orang itu ya. Biasanya di supermarket itu harganya tadi 1 juta ditulis 750 diganti. Padahal itu tetap harganya supaya memberi semangat. Jadi kalau seperti itu biasanya itu apa namanya? Makanya kata Nabi itu bulan Ramadan penuh keberkahan, keberkahan kebaikan. Salah satu yang paling mendapatkan keberkahan adalah para pedagang makanan, nih. Nah, ya. Terus mestinya ibu-ibu itu jangan sambat mestinya. Jangan sambat. Ya, sambat juga tetap di toko. Sepertinya nyalakan itu Ramadan itu butuhnya gitu. Ya itu nggak benar. Ya itu nggak benar. Seperti nyalahkan Allah ya. Jangan protes kepada Allah, protes kepada pemerintah yang mengendalikan harga itu bukan Allah, pemerintah. Poso larang-larang. Jadi maksudnya tuh kalau begitu mendingan nggak usah poso aja. Apa-apa mau nggak apa-apa mau nggak ya. Mau nyalahkan siapa enggak? Jadi kalau kita begini nikmati bertransaksi, berjual beli di bulan suci Ramadan itu beda pahalanya dengan berjual beli di luar bulan suci Ramadan. Kalau kita bertransaksi berjual beli dapat pahala enggak? Sampean jual sesuatu kepada saya beli, dapat pahala enggak? Bermuamalah itu berdagang, dapat pahala enggak? Pahala, Pak. Tapi kalau bermuamalah Pak Pur, usahakan bermuamalah jangan dengan orang kafir. Kalau bisa sesama muslim. Beda. Jadi kalau ada orang Jawa, orang Madura, orang pribumi yang saya jualan, beli di situ. Jangan beli sama orang Cina. Karena orang Cina itu nggak poso dia. Kecuali Cinanya muslim. Beda. Jadi kita berjual beli, bertransaksi dengan sesama muslim itu Pak Penimen, kalau dilakukan bulan suci Ramadan itu, umpamanya kalau di luar Ramadan cuma dapat 60, di luar bulan Ramadan bisa dapat 100. Makanya jangan sambat Pak Pur, apa-apa munggah, kita sama-sama ikhlas itu ada keistimewaan diberikan oleh Allah. Nah, kalau apa-apa larang berarti seolah-olah protesnya itu protes kepada siapa itu? Ya, kalau ada orang begitu diberitahu, jangan kayak gitu. Sampean itu berarti nggak ikhlas menjalankan perintah Allah. Seluruh perintah Allah kita jalankan, kalau kita nggak ikhlas, maka nanti bisa sia-sia pahala puasanya. Itu nggak ikhlas itu. Itu apa ya kok? Kayak mundat-mundat, memaki-maki itu kan nggak bagus. Ya, jadi ya alhamdulillah kita bersyukur bisa membeli goci-gocinya Pak Uwin, bisa membeli nogosarinya Pak Iman, bisa jual ini. Alhamdulillah kita ini serasa wis. Di situ keberkahan Allah berikan kepada kita. Tapi nek muring-muring terus ya. Nanti kalau yang punya dengarkan mulai, ya Allah Bu, sampean nggak usah belanja ya, sampean tidur aja di rumah, bisa seperti itu. Ya jadi kayaknya terkesan nggak nerimo, tapi nggak nerimonya ditujukan kepada siapa itu kayaknya nggak jelas. Sepertinya kepada Allah. Kalau kita beribadah, kita muring-muring dengan Allah itu ya bagaimana? Nggak ikhlas berarti. Seperti itu ya Pak Pur ya. Silakan Pak Yun. Apa?
Setahun penuh. Puasanya Nabi Daud itu sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Setahun penuh Nabi adakan. Dan andaikan itu bisa kita lakukan, Pak, insya Allah sehat fisik kita, sehat mental kita, sehat ekonomi kita, sehat sosial kita. Itu ada orang di sini, saya selama bergaul nggak pernah sakit. Ada teman kita di sini nggak pernah sakit selama saya bergaul, nggak tahu sakit. Dan mungkin itu rahasia yang berikan Allah. Abawoto itu diamalkan itu sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka itu ya. Sudah lama itu dia, nggak pernah sakit. Karena memang kata Nabi itu sumu tasihu. Nek kon kepingin sehat, banyak berpuasa. bukan cuman fisiknya yang sehat, mental pun sehat. Orang yang doyan iri hati, doyan uring-uringan, doyan ngerasani orang lain, doyan buju, doyan memfitnah orang. Kalau berpuasa itu kan sehat, karena kalau itu dilakukan batal, pahala puasanya batal. Maka mentalnya akan sehat. Orang berpuasa itu pasti nggak medit. Kalau ada orang berpuasa medit, itu puasanya nggak benar. Orang berpuasa itu harus diiringi dengan banyak berinfak. Ya, maka kalau ingin bobot puasanya nanti dalam Ramadan itu berbobot itu Pak ya, sholat tarawihnya jangan bolong, sholat jamaahnya jangan pernah putus selama bulan suci Ramadan. Itu kan kalau sholat fardu di luar bulan Ramadan dapat 1 pahala, kalau dilakukan pada bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. 1 kali sholat duhur kalau di bulan sunnah nilainya sama dengan sholat 70 kali. Itu sendirian. Kalau berjamaah di masjid, 70 kali 27. Sodako juga begitu, baca Quran juga begitu. Semuanya dilipat gandakan. Ini istimewanya Pak Win, bulan Ramadan. Maka jangan putus. Tarawihnya jangan putus, kecuali memang sakit. Baca Qurannya jangan putus. Memperbanyak infak sodakonya jangan putus. Dan paling dianjurkan itu kita bersedekah minuman dan makanan. Paling dianjurkan. Bukan berarti tidak boleh duit, tapi masing-masing ada keistimewaannya. Ya, ini harus kita yakini Pak Win bahwa bulan Ramadan ini yang sudah tinggal 2 minggu lagi ini, mudah-mudahan kita nanti sehat semua. Harus kita yakini, harus kita pahami, bulan Ramadan tahun 2006 yang akan datang, kan belum tentu kita sehat, ya. Mungkin nanti kita mau puasa gak bisa apa, sudah penyakit udah bersatu. Kalaupun masih sehat, belum tentu juga masih hidup. Belum tentu masih sehat tahun 2006 nanti, belum tentu kita masih hidup. Belum tentu juga kita punya mau sedekah nanti, ada mau sedekah nggak ini. Jangan sampai nanti kita sudah kaset terlambat baru ngomong, ya Allah aku kepingin ke masjid, ingin sedekah gini. Maka sekarang mumpun sudah diambang pintu ini, kita persiapkan segalanya. Persiapkan ilmunya, persiapkan harta yang mau disedekahkan, baik makanan maupun uang. Persiapkan fisiknya, persiapkan mentalnya, persiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan dalam ibadah kita. Termasuk pakaian Pak Win. Songkok ireng biasanya terus kayak songkoknya Pak Pur itu kadang-kadang sampai 6 tahun 5 tahun nggak diganti-ganti. Mambune wes kayak opo gitu ya. Mau diganti gitu. Sudah rusak. Sarung melintir-melintir itu kalau ini mau diganti. Masa mau ke pengantin gini ya, diganti. Menghargai bulan suci Ramadan insyaallah. Seperti itu. Cukup. Silakan ada lagi. Ya, silakan Pak Margita dulu. Ketika kita melakukan sahur ya, dan puasanya pahala nggak? Makruh. Tapi kalau tidak niat, berpuasa tidak niat di malam hari sampai sudah niat, itu tidak ada puasa baginya. Jadi dianggap tidak berpuasa kalau tidak niat di malam hari. Maka yang bagus itu kita nanti masuk bulan suci Ramadan itu langsung niat kayak gini. Nanti malam pertama, saya niat berpuasa sebulan lamanya. Nggak apa-apa sebulan lamanya. Jadi nanti untuk takut keturun kayak gitu supaya bisa nutupi. Tapi yang paling bagus kata Nabi itu orang setiap malam kita berniat. Makanya biasanya diingat ke selawat. Monggo puasa bareng nawai itu saum makan itu. So saya nggak niat malam hari, maka di siang hari puasanya tidak sah. Kalau tidak sahur Pak Imam, orang puasa tidak sahur, puasanya tekor pahalanya. Karena sahur itu bahagian sunnah daripada puasa. Asal puasanya tapi pahalanya dikurangi.
Maka kalau sampai tidak sahur, walaupun hanya seteguk air ya. Pak, susah sekalian tadi apa? Pak Pur. Pak Win, G. Ya. Ya. Iya, ya. Ya kalau pas tempuh dengan Senin double, dapat pahalanya double. Dapat pahala puasa Nabi Daudnya dapat, puasa Senin Kamisnya dapat. Kalau bertepatan dengan Ayyamul Bid, puasa tanggal 12, 13, 14 itu. Kan dianjurkan juga setiap bulan, perhitungan kalender Hijriah boleh, itu kan sunnah. Kalau ketepatan itu, puasa Daudnya ketepatan tanggal-tanggal itu, puasa Senin juga, yang double-double pahalanya. Dapat pahala puasa Daud, puasa Senin, puasa Ayyamul Bidnya dapat semua. Luar biasa, Pak. Ya. Ya. Ya, nggak apa-apa. Tidak ada jeda kalau ketebulan kalau dia mau diambil puasa Seninnya ya berarti nggak berjeda, nggak masalah. Ya, itu kan artinya orang dilarang berpuasa setahun suntuk, nggak boleh, haram. Ya, haram itu berpuasa setahun suntuk nggak boleh. Maka caranya itu dikasih bonus-bonus, ada hari Senin puasanya Nabi Daud, itu sudah terbaik itu ya. Supaya kita tidak berpuasa setahun selama-lamanya nggak buka-buka itu ya, seperti itu ya. Cukup ya? Ya. Bapak sekalian, waktu Isya telah memanggil kita untuk melaksanakan sholat Isya. Insya Allah masih ada 2 kali pertemuan, nanti kita sambung seputar puasa. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita, baik ibadah puasa maupun ibadah yang lain nanti itu, ibadah itu akan sempurna kalau didasari dengan ilmu. Kalau kita beribadah pakai ilmu, insya Allah kita tidak ragu-ragu dalam ibadah kita, banyak ikhlasnya, banyak yakinnya. Tapi kalau kita beribadah dengan penuh keraguan, kadang-kadang ikhlasnya terganggu. Demikian kira-kira pembahasan tentang puasa pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani rohani kita sampai memasuki bulan suci Ramadan. Terakhir kata Nabi, siapa yang bergembira senang dengan akan datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya nanti Allah akan mengharamkan disentuh dengan api neraka. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.